Oh, baru keramas. Hai semuanya, aku baru keramas. Belum punya energi untuk mengeringkan rambut, tapi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar showcase. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. By the way, aku nggak lagi di rumah nih, jadi pencahayaannya tidak seperti normal. Coba kita pindah ke sana kali ya. Bagus nggak ya cahayanya? Coba kita cari. Aku masih harus minum obat. And then cahayanya bagus di sini. Lah. Gini apa? Tenang guys, aku pakai celana guys. Coba kita turunkan dulu celananya guys. Nah, gitu guys. Hilang, filter aku hilang. Oh no, kejelakan aku kelihatan semua. Where's my filter? Where did my filter go? Where did my filter go? Oh no. Semua orang melihat kejelekan aku. Gini aja kali. Tapi ini jadi makin butek anjir. Nah, biar kalian gak usah lihat muka aku. Jangan dong. Gini. Biar kayak foto-foto ala zaman dulu gitu ya. Sorry, sumpah dah. Mana tadi gue udah milih filter, repot-repot malah hilang filternya. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ya kalian terima aja face value ya wajah aku yang begini. By the way, apa kabar semuanya? Hello, hey guys, apa kabar guys? Ini aku baru keringin rambut, baru selesai mandi, tapi belum keringin rambut, sorry ya, mager. Ulang gak enak badan. Oh ya, aku harus minum obat dulu. Coba kita pindah kali ya. Pindah ke mana ya? Cahaya bagus. Ya di sini jadi putih sih mukaku. Tapi jerawatnya makin kelihatan. Nggak tahu lah guys lah. Ting. Gini beran. Sebentar ya. Aku cari cara dulu deh supaya kalian gak usah lihat-lihat amat muka gue yang lagi breakout ini. Oh ya beda. Aku punya buah. Banyak. Kalian suka buah apa? Buah. Nah, gini kali ya. Maaf ya guys, lagi jerawatan, gak pede banget. Gini. Nah, kan jelek. Yaudah mau gimana lagi? Aku lagi jerawatan, mau gimana juga. Hai teman-teman semua. Do you have any questions about my showcase? Karena showcase kita sebentar lagi. Kita, karena kalian akan datang kan? Ya kan? Kalian akan datang kan? Ya kan? Minimal berwarna dikit kali ya. Parfum. Minum obat dulu. Ada penukaran tiket nggak, Din? Penukaran tiket itu tidak akan ada. Adanya tuh macam kayak registrasi gitu. Kalian datang, terus tunjukin barcode dan KTP, nanti dicap, and then bisa masuk gitu. Maaf nggak bisa datang, aku lagi exchange. It's okay, pasti banyak yang berhalangan hadir ya, nggak apa-apa kok.
Nadine, ada tempat sholat di showcase nggak buat sholat asyar? Nah, tempat sholatnya itu ada di bangunan yang sebelahnya, di Energy Building kalau nggak salah. Dia ada di bangunan sebelah fairground. Jadi si bengkel space itu ada di fairground namanya. Nah, di sebelah fairground ada bangunan kantor. Nah, musolanya ada di situ. Maaf ya, karena memang di bengkel space itu nggak ada musola yang memadai. Memang ada tapi kecil banget, tidak ada yang memadai untuk 2000 orang. Nadine, ada foto booth nggak di sana? Ada foto booth tapi dari bengkel dan bukan dari pihak aku. Jadi nggak ada yang kayak special edition akunya gitu. Tiket sold berapa banyak? Total berapa orang? Kemarin sold out di 1.800 tiket penonton. Kurang lebih nanti audiensnya berarti akan kurang lebih 2000-an. Karena itu teramannya segitu untuk di bengkel. Tempatnya nggak terlalu besar. Gitu. Oh, tuh kata Bunda, kan Nadine sholat di basement bengkel yang di gedung sebelah malah tutup masjidnya kalau weekend. Begitu guys, karena memang kantor kayaknya ya, jadi kalau weekend tutup. Tapi memang very sorry to say, karena di basement bengkel itu juga musolanya tidak memadai untuk 2000 orang. Jadi aku kurang tahu kalau misalnya kalian gimana biasanya. Cuma kalau misalnya kalian ada mau jamaah qashar dari zuhur, menurut aku bisa, I don't know, sesuai kepercayaan kalian aja. Cuma kita menyediakannya di bengkel. Open gate jam berapa? Besok kita akan share si info yang lebih detailnya ya open gate. Nanti di info yang akan dibagikan itu akan ada open gate, akan ada map juga, layout juga. Jadi you guys don't have to worry. Lupa, ini obat sebelum makan. Oh iya, by the way, jadi aku tuh lagi sakit, terus obat aku rada banyak. Tapi I have this one obat, nggak akan aku kasih lihat namanya, tapi dia tuh cuma 1 kali sehari, terus dia manis. Jadi rasanya kayak feels like a reward, karena dikunyah. Rasanya bener-bener kayak permen susu. Nice. Yeay, antibiotik aku udah mau habis. Obat apa itu? Nyobain, nggak tahu. Aku tuh dari kemarin sakit tapi nggak nemu penyakitnya. Aku udah CT scan, tes darah, tes urin, tapi tidak ditemukan keganjalan dalam badan aku. Tapi akunya sakit terus. Jadi sama dokter dikasih obat antibiotik karena memang indikasinya radang usus guys gitu. Awalnya ngiranya usus buntu, tapi sakitnya pindah ke kiri anjir. Kayak sorry banget, tapi usus buntu di kanannya. Ini obat yang aku bilang enak-enak, feels like a reward. Ayo pertanyaannya lagi tentang showcase. Dan gue bingung pilih dress code buat cowok. Menurut aku untuk cowok tuh gampang banget. Kalian pakai celana jeans, kaos hitam, udah ganteng, pasti ganteng banget. Karena ya mau gimana lagi ya, mau jadi hantu kalian, mau jadi biduan, ya boleh, apapun, anything for you guys. Maaf ya guys, aku bener-bener lagi kayak nggak, yang aku lagi nggak niat cantik juga sih. Ya udah sih, nggak apa-apa kali. Ceng showcase bawain full semua lagu untuk Dunia Cinta dan Kotornya kah? Of course. Justru kalau showcase itu hanya membawakan lagu-lagu yang ada di album untuk Dunia Cinta dan Kotornya. By the way, karena ini adalah showcase, jadi aku harap kalian juga ekspektasinya bukan kayak konser megah mewah banyak nana ninunya. Karena kalau showcase itu ya basically aku
mempertunjukkan ke kalian, ke musisi-musisi lain, ke undangan aku bahwa ini loh album aku tuh kalau misalnya di showcasing seperti ini gitu. Buku lirik dapat dari mana sih? Buku lirik tuh kemarin cuma aku bagiin pas hearing session. Nanti di showcase tidak ada buku lirik. So sorry guys. Bakal ada booth merch nggak, Ceng? Bakal ada. Akan ada beberapa merch baru yang cuma ada di showcase. Tapi setahu aku juga nanti merchnya akan dijual di online. Jadi kalau misalnya kalian gak kebagian di venue, kalian bisa cari di link Sorai Merch, oke? Bisa PO buku lirik gak sih, Ceng? Buku liriknya tidak diperjualbelikan teman-teman semua. Karena memang itu kemarin kebutuhannya untuk informasi pas hearing session aja sih, supaya orang-orang gak bingung pas dengar lagu pertama kali kan kayak belum ada lirik, sedangkan kalau misalnya orang dengar pas rilis kan bisa cari di Google gitu kan. Aku masih nungguin album fisik, please adain album fisik. Aku juga nungguin banget. Didoain ya, karena kan gimana pun juga kalian tahu aku musisi indie, jadi memang resourcesnya terbatas. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu harus step by step. Sedangkan step kita sekarang lagi besar banget nih di showcase. Semua energinya terkerahkan ke sini. Jadi berharapnya mungkin tahun depan atau mungkin dalam waktu dekat aku bisa mulai designing. Dan kalau misalnya udah masuk designing gampang tinggal cetak gitu. Ada dress code kah? Ada. Kalian bisa cek ke feed Instagram aku yang kayak gambar Barbie paper gitu dibikinin Aldi. Apa namanya? Kayak baju-baju apa aja. Itu cuma beberapa, tapi kalau misalnya kalian mau lihat dress code-nya, kalian intinya bisa cosplay menjadi Nadine Amiza yang ada 12 look itu. 12 look itu termasuk yang bawa angsa, termasuk yang biduan sama yang balet. Nadine aku dibeliin tiket sama temen tapi atas nama dia, dan dia nggak ikut nonton. Apa boleh pakai surat kuasa? Beneran dibeliin temen, bukan beli di calo. Kalau misalnya memang bukan beli di calo, silahkan bawa aja surat kuasa dan KTP, fotokopi KTP dari pemegang tiket pertama ya. Ceng, nggak ada niatan tur Indonesia kah? Sejauh ini belum mampu sih, aku merasanya badan aku belum mampu. Sebagai Sorai juga kayaknya aku belum berani untuk tur se Indonesia banget mah. Tapi fisik sih mostly, karena it's very tiring, capek banget pasti gitu. Jadi kayak doain aja, tapi obatnya habis. Ya tampilnya gitu deh. Showcase ini sekali aja atau bakal diadain di kota lain juga? Cuma bakal sekali ya guys. Sejauh ini sih belum ada rencana akan dibawa ke kota lain sayangnya. Tapi ya thank you ya yang udah datang dari luar kota. Aku harap worth it untuk kalian. Begitu. Ceng, sekali lagi izin ngasih freebies PC foto kamu ya. Silakan, freebies is very welcome. Lucu banget deh kalau suka ada yang ngasih freebies tuh. Aku lupa mau ngecas. Aku tuh tadi habis beli puding juga, aku masih sisa. Kita makan puding apa? Mukbang. Sambil ngecas ya guys. Lagi akhirnya aku sendiri lagi. Maaf ya guys, sekali lagi maaf banget aku nggak lagi dandan hari ini. Mau bajunya dong Nadine? Yang ini udah nggak diproduksi, kalian bisa beli yang lain ya. Sisa puding juga aku. Maaf berisik.
kram banget guys. Aku tadi lagi latihan, terus perut aku kram banget, udah kayak orang mau meninggal. Rasanya gue kayak, ini kayaknya gue mati deh bentar lagi, sakit banget. Tapi aku gak mau ke rumah sakit, capek disuntik-suntik terus. Kamu lagi di mana, Ceng? Aku lagi di Bandung, lagi latihan untuk showcase. By the way, sedikit trivia. Nanti kalian akan melihat beberapa kolaborator di showcase aku loh. Quing, quing. Tapi aku gak akan kasih tahu siapa. Hahaha. Yang pasti kalian akan kaget. Kaget sekaget-kagetnya isi muka bumi, kalian akan kaget. Kaget banget. Karena waktu aku ngide juga aku kayak kaget sendiri gitu. Nadine gak mau konser di GBK lagi. Pengen banget, tapi konser mungkin akan datang 1-2 tahun lagi lah. Tidak dalam waktu dekat. Karena aku tuh, konser tuh something very very intimate, very very pure and sacred. Jadi kayak aku merasa konser itu sesuatu yang tidak boleh, bener-bener haram hukumnya untuk diburu-buru. Kalau showcase nggak apa-apa karena dia emang justru harus diburu-buru. Cuma kalau konser diburu-buru, no. Menurut aku kemarin konser selamat ulang tahun tuh sukses karena dia karyanya sudah mengakar selama 2 tahun dulu. Ya nggak sih, kalian merasa nggak sih? Karena kalau misalnya kalian datang ke acara konser yang bahkan lagunya pun let's say belum cinta-cinta amat gitu, ya udah datangnya akan seperti ke konser aja. Tapi I feel like Selamat Ulang Tahun tuh adalah album yang kalian pun tumbuh bareng sama albumnya gitu. Jadi saat kalian datang ke konsernya, it felt like a birthday party even to you, I guess. I feel like kayak gitu sih. Jadi aku pengennya suatu hari nanti saat aku bikin show konser untuk Dunia Cinta dan Kotornya tuh adalah saat dimana lagunya pun sudah mengakar di hati pendengarnya masing-masing gitu. Jadi no rush. I don't want to be rushed into a concert. It's something very 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 sacred gitu, very very beautiful. Prosesnya melelahkan tapi sangat-sangat indah. Jadi aku nggak memburu-buru itu. Kemarin kebantu juga sama the way you present the concert sih, aku di sana, yay. Exactly, but the way that I present the concert is possible because the album had been through a lot of journey in those 2 years gitu. Jadi kayak aku kepikiran konsernya seperti itu, Sal juga kepikiran seperti itu karena kita sudah melihat albumnya berjalan sejauh apa dalam 2 tahun itu gitu. By the way, ini kenapa dah puding juga aku kalau misalnya udah dibiarin lama jadi air aja. Dia kan bukan es krim ya, kenapa dia cair? Nanti stage-nya di atas kepala penonton atau gimana? Iya, nanti stage-nya di sini. Nanti bener-bener aku nyanyi tuh di atas kepala kalian gitu. Jadi kayak ini kalian. Ini stage-nya tuh di sini. Nah, aku tuh di sini gitu. Menurut aku sih kalian gak usah nonton sih. Nadine, kenapa pas di Purwokerto kamu gelap banget lightingnya? Padahal yang dimaksud gelap sama penonton tuh malah penonton yang kasih lighting. Karena menurut aku lighting itu tuh sebenarnya preferensi ya. Dan aku tuh kurang suka manggung diterangin banget tuh. Aku merasa kayak aku pengen kalian fokus ke lagunya gitu, kayak gak harus amat
kelihatan akunya banget, you know, in a way. Kayak bahkan lampunya pun nge-highlight bentuk baju aku segala macam. I think it's an art in a way. Tapi ya aku kalau misalnya manggung, aku selalu bilang ke siapapun yang pegang lampu, jangan kasih key light ke aku ya. Yang bikin terang tuh kan namanya key light. Aku nggak suka dikasih key light, aku nggak suka dikasih sorot, kecuali sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi ya maaf ya, aku tuh pengennya ke teman-teman kalau nonton aku tuh bukan cuma kayak, tahu nggak hal apa yang membuat aku akhirnya memutuskan gue kalau manggung nggak mau lampunya terang? Karena aku lumayan distracted kalau misalnya aku nyanyi, orang-orang cuma teriak satu, cantik banget, itu. Satu sisi bersyukur banget, tapi satu sisi I feel offended karena aku adalah musisi. I was there to sing, not to look pretty. Jadi kayak might as well not see me being pretty, I guess. Just hear me sing in a way. Gitu. Nadine, ini baju favorit ya? Ini aku sebenarnya nggak punya banyak kaos kecuali merchandise aku sendiri. Si ini apa namanya, narsis. Nadine nggak beli telur gulung. Enggak, sedih banget. Padahal di depan hotel ini ada jualan jajan, cuma karena aku lagi sakit nggak boleh beli jajan sembarangan. Aku aja nggak boleh makan sushi guys, karena sushi kan walaupun kayak dari restoran pun kan ikannya mentah. Kalau imunnya sehat ya baik-baik aja, cuma kalau imunnya lagi nggak baik sih berapi ya. Di bengkel nanti kamu juga yang set lightingnya kan? Maksudnya, oh maksudnya ada tim aku, of course ya. Nanti ada Kabirkut namanya dia, kita udah nanti kita akan workshop. Ya exactly, intinya gitu sih. Kayak aku kurang suka kalau manggung terlalu terang yang kayak cuma kelihatan akunya doang gitu, karena menurut aku lampu itu cantik guys kalau dimainin dengan baik gitu. Kayak nggak harus akunya doang yang kelihatan. Please nanti bikin konser di Makassar, kemarin sebentar banget. Sumpah sih, tapi emang kalau misalnya aku tur suatu hari ya, nggak dalam waktu dekat. Kalau suatu hari aku tur, aku harus banget ke Makassar, Malang. Sejauh ini kalau misalnya aku main di kota itu selalu luar biasa energinya. Jadi I wouldn't miss it, I wouldn't miss them sebagai kota yang aku datangin kalau misalnya aku tur. Nadine, kalau nggak pakai baju sesuai dress code boleh kan? Ya nggak punya waktu buat beli baju, nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa banget dong. Kenapa jadi nggak boleh anjir? Boleh banget dong. Nadine Amiza real name atau nama panggung kak? Nadine Amiza nama asli aku, dikasih sama bunda waktu lahir. Nadine Amiza, ku panggil namanya, hai Nadine Amiza. Aku dari tadi sambil bacain komen kalian, terus kayak nggak sengaja ngeliat muka aku sendiri. Aku kaget loh, kayak gak betah, gak dandan sama sekali, gak betah. Tutup aja deh. Nadine, aku pengen pakai dress kayak kamu, tapi aku cowok. I mean, why not? Like, why don't you like experiment? Aku nggak tahu sih, maksudnya kayak kamu cowok and then you're like a transgender or some kind, atau kayak kamu cowok tapi kamu tertarik baju-baju yang kayak cottagecore aja. Karena kalau misalnya kamu cowok dan kamu pengen bergaya seperti cowok tapi cottagecore, I think you can find inspirations. And then kalau misalnya kamu cowok and then kamu gak masalah berpakaian perempuan dan mau pakai baju aku, you can find baju-baju kayak aku ukuran besar tuh di toko-toko thrift. Karena kalau misalnya di baju-baju cewek yang dijual di toko cewek dan fast fashion gitu kan, kayak mereka cuma untuk badan sekitar doang gitu ya. Nadine, thank you for making a good song. You're so precious. You're so precious too. Thank you so much. Nadine, aku suka banget lagu Di Akhir Perang. Aku juga suka banget Di Akhir Perang, tapi nyanyiinnya susah banget guys. Sumpah, Di Akhir Perang tuh nyanyiinnya kayak Nadine, lo bikin lagu kayak gini tuh untuk siapa? You know damn well you're not Ziva Magnolia. You know damn well you're not Mahalini. Who the hell do you think you are?
lo nggak bisa ngehit nada ini aja, ngapain lo nulis lagu kayak gitu. Cuma masalahnya saat kalian nulis lagu tuh kayak there's certain chords yang emang kayak pasnya di situ. Jadi kayak walaupun gue nggak bisa ngehitnya, cuma kalau nggak di situ nggak enak lagunya, ngerti nggak? Aku pengen tapi suatu hari nulis lagu untuk orang lain, karena kayak belakangan ini tuh aku lumayan sering nulis lagu yang nggak ada di range aku sendiri gitu loh, dan aku merasa kayak kalau lagu ini dinyanyiin sama orang lain kayaknya akan lebih memadai untuk range mereka gitu. I don't know. Ada pertanyaan lain lagi kah guys untuk showcase? Karena aku udah mulai sakit lagi, perutnya kram banget. Guys, Nadine tadi bahas nggak beresnya sekitar jam berapa? Sorry, aku tadi nggak lihat pertanyaannya. Cuma kita tuh mulai lagu pertama. Aku nggak bisa bilang perihal open gate saat ini. Nanti besok akan ada infonya. Cuma lagu pertama itu akan ada di jam 4 sore. Teng tuh. Showcase konser aku dia kemarin kan tepat waktu ya. Insya Allah showcase aku juga insya Allah tepat waktu. Selesainya itu gak akan lebih panjang dari konser aku kemarin. Sedangkan konser aku kemarin aja gak sampai sejam setengah. Jadi cepet harusnya, sejam 15 menit lah mungkin. Sejam 10 menit lah. Mungkin jam 5:10, 5:15 tuh kita udah bisa keluar area bareng-bareng gitu. Oh ya, by the way guys, aku bantuin aku dong please banget. Nanti pokoknya abis kalian nonton, kalian tuh harus bener-bener langsung keluar venue. Kalau enggak gue harus bayar. Please banget ya, please banget ini mah kasih tahu ke semua orang yang ada di venue. Nanti kalau misalnya kayak udah nih selesai, kita dadah udah kayak guys, ayo guys, kita saling mengayomi semua satu sama lain untuk keluar venue saat itu juga. Karena harus langsung clear area. I know it's annoying, I know. Kayak next time ya kalau misalnya aku bikin acara lagi, aku janji aku akan lebih lebih memikirkan perihal kayak giniannya. Cuma ya untuk kali ini aja ya, abis manggung nonton langsung keluar venue pokoknya. Kecuali kalau kalian mau nge-club gitu abis itu di bengkel lanjut, silahkan ketang. Lagunya sesuai urutan yang di album kah, Ceng? Iya, akan sesuai urutan beserta sedikit cerita-cerita di dalamnya gitu. Kalau berdiri di paling belakang masih aman kan ya kelihatan Nadine-nya. Aku tuh udah pernah manggung di bengkel beberapa kali dan itu kayak selalu all standing gitu festival. Gak pernah ada yang komplain sih, cuma aku juga gak tahu ya karena aku gak pernah jadi penonton. Intinya kalau yang sekarang itu aku pakai layout yang biasa aku pakai kalau misalnya lagi manggung di acara orang lain gitu. Jadi kayak waktu itu aku pernah main acara SOD gitu ya, SOD yang pertama gitu ya di bengkel tuh. Aku main festival semua, berdiri semua, kelihatan sih kayaknya. Kalau mau paling depan berarti harus ngantri duluan dari siang ya. Di bengkel itu nggak bisa ngantri juga sebenarnya teman-teman, karena dia tempatnya kecil sekali, bukan kayak di GBK gitu. Jadi kayaknya sih menurut aku I cannot say about ngantri karena I'm not sure kalian bisa ngantri bahkan. Tapi kalau misalnya memang mau dapat paling depan, harus pinter ngantri dari awal pas open gate, bukan pas dari siang. Karena kalau dari siang gak ngaruh, takutnya kalian malah diusir satpam kalau ngantrinya dari siang gitu. By the way, kemarin tuh aku dapat pertanyaan yang menurut aku lumayan intriguing tapi rada aneh sih menurut aku. Ada yang nanya, mereka tuh katanya pendek, terus kira-kira ada penempatan khusus gak untuk orang-orang pendek kayak di konser orang Korea. Terus gue mikir, emang selama ini kalau konser Korea ada kayak gitu ya guys? Kayak kalau misalnya orang pendek gitu ditempatinnya khusus gitu apa gimana sih? Kayak kan kalau pendek, kan kalau misalnya aku sih nonton konser aku juga pendek ya.
ya udah sedapatnya aja gitu. Kalau misalnya mau nonton aku biasanya kayak di sela-sela orang gitu loh. I don't know, I've never seen such thing like that. Apakah memang konser di Korea kalau misalnya orang itu dibagi-bagiin sesuai tingginya, guys? I mean, ya sebagai penyelenggara acara sih itu sebuah masukan ya. Cuma kayak kali ini sih enggak, karena aku juga nggak tahu. Kemarin waktu manggung di Makassar asam lambungnya naik ya, Nat? Enggak guys, aku lagi radang usus. Kemarin kambuh. Pokoknya kalau lagi nyanyi kencang-kencang tuh suka sakit banget. Kemarin kebetulan di Makassar kambuh. Di Purwokerto enggak? Jawab dong guys, jadi gimana kalau konser di Korea? Apakah benar ada pembagian sesuai tinggi badan? Maksudnya tuh kayak ada area khusus gitu untuk yang pendek dan yang tinggi. It doesn't make sense to me, karena kayak dibaginya susah dong. Halo. Nggak ada, Ceng, adanya buat disabilitas dan wheelchair. Iya kan, kalau misalnya di konser aku juga kemarin ada disabilitas dan wheelchair. Walaupun akhirnya jadi nggak kepake karena ternyata nggak ada teman difabel dan nggak ada ibu hamil di hari itu. Tapi ya kalau untuk tinggi sih kayaknya enggak ya guys, susah guys kalau bikin kayak gitu tuh. Korea Utara nggak boleh gitu. Kemarin di snapgram Kela ada kayak sofa gitu, itu apa ya? Itu kalau di bengkel emang kalau misalnya lagi nggak ada konser ada sofa guys. Bengkel tuh basically apa ya, bar, club, I guess. Jadi dia emang ada sofanya. Biasanya kalau malam-malam ada sofa. Nanti juga abis selesai acara kita mereka sofanya balik lagi ke dalam. Untuk orang-orang yang open table. Sakit. Kalau nontonnya berdua sama teman tapi tiketnya atas namaku semua, perlu surat kuasa, Ceng. Kalau misalnya kalian dua-duanya nonton, datangnya barengan aja yang penting. Toh kan nanti kamu akan bawa KTP kamu juga kan, gitu. Kalau kalian sendiri, kalau konser gitu lebih suka duduk apa berdiri sih guys? Karena kalau konser kemarin kan aku kan ada yang festival, ada yang tribun kan. Cuma kalau aku sendiri sih lebih suka festival, kecuali kalau musisinya tuh memang aku tahu lagunya tuh yang kayak Bon Iver. Aku nanti kalau suatu hari Bon Iver konser lagi aku akan duduk, karena aku kemarin nyesel berdiri lebih dari 2 jam, capek banget, dan lagunya tuh bukan tipe lagu yang harus berdiri gitu loh, gitu. Tapi emang enaknya tuh ya, kalau festival tuh berdiri deket FOH itu soundnya udah paling bener, udah paling bagus. Kalau tribun pasti nggak bisa deket-deket FOH. Tau nggak sih, aku tuh ya suatu hari, jangankan duduk atau berdiri, aku tuh pengen banget dari dulu, bener-bener mimpi aku adalah untuk membuat konser yang dimana semua penontonnya tuh tidur, legit tiduran, dan semua orang harus dapat audio yang equal. Tapi it doesn't make sense. Tapi suatu hari nanti, who knows? Karena menurut aku sekarang zaman makin canggih ya. Aku tuh visi tertinggi dan terenggak make sense menurut aku adalah bikin konser semua orangnya tidur, tapi semua orang juga dapat paparan audio yang equal, yang sama-sama oke. It doesn't make sense actually, tapi kalau suatu hari itu bisa terjadi, who knows, karena sekarang makin canggih. Kayak Bigu Fest gak sih? Enggak, kurang tiduran.
emang harus tiduran semua. Kalau Bigu Fest kan kemarin kalau mau duduk boleh, mau tiduran boleh gitu ya. Enggak, ini bener-bener tiduran only. Jadi kayak visi aku nih ya, kenapa ngulang-ngulang terus ya, visi aku bikin konser orangnya tiduran semua, dan mereka tuh nggak harus nonton, nggak harus lihat panggung. Suatu hari nanti tuh kalau misalnya udah jadi musisi yang kayak musisi banget, dimana aku nggak harus mikirin apapun, aku pengen menjadi musisi yang nggak harus tampil gitu loh guys. Jadi kayak aku nggak harus dandan, aku nggak harus cantik, aku nggak harus kayak tadi, nggak harus kelihatan di bawah lampu. I just want people to listen to my songs. Jadi kalau misalnya mau rebahan pun, kalau suatu hari bikin konser rebahan, mereka nggak harus rebutan bisa ngelihat di ke atas panggung, mereka cuma akan datang untuk denger musiknya. Tuh kata Allah, terlalu ngimpi. Dan kalau belum punya KTP pakai kartu pelajar boleh. Nadine, dari semua album yang kamu punya, lagu apa yang paling kamu suka? Aku paling suka Nadine Amizah, RPG, Di Akhir Perang, Bunga Tidur, Jangan Ditelan. Bagus banget. Kalau batuk sakit banget perut. Nadine, buka kelap klip, cara matiinnya ada tombol di belakang. Ya Nadine, makasih udah nerima. By the way, semua bunga yang di Purwokerto aku terima itu aku cuma ambil 1 batang per buketnya. Sisanya aku kasihin ke panitia. Aku bilang ke mereka, ini boleh kalian ambil, kalau enggak boleh kalian kasihin lagi ke yang kasih di penonton. Cuma aku gak bisa bawa pulang semua karena itu banyak banget, dan aku masih terbang ke Makassar di hari itu juga. Besokannya pun masih ke Karawang. Jadi gak bisa dibawa pulang. Kalian bisa dengar suara perut aku gak sih dari tadi? Malu deh. Kayak perut aku tuh lagi bersuara terus. Kayak bersuaranya tuh bukan kayak kentut gitu, bukan. Kayak air semuanya isinya tuh. Guys, ini info penting tapi tolong gak perlu disebarluaskan, untuk kalian-kalian aja yang perlu ya. Kalau ada yang berhalangan hadir, silahkan boleh dikasihin lagi ke orang yang kalian percayakan, ke orang yang kalian sayang. Boleh pindah tangan, silahkan pakai surat kuasa, dan bawa fotokopi KTP orang yang beli tiketnya. Aku gak bilang seperti ini dari kemarin karena aku tahu ini akan menjadi sasaran empuk bagi calo. Aku juga gak setuju kalau misalnya kalian memperjualbelikan tiket aku di harga yang gak make sense, yang bener-bener aja, loh, gitu kan. Jadi tolong kalau misalnya memang mau jual lagi atau mau ngasihinnya karena berhalangan hadir, jangan terlalu gak etis lah jual harganya gitu. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang perlu dipindah tangankan, silahkan bawa surat kuasa, bawa fotokopi KTP. Selak. By the way, aku tuh suka banget manggis nih, aku dapat manggis. Tapi gak bisa dibuka. Padahal pengen banget makan, cuma gimana ya.
suka banget manggis. Kalian suka manggis nggak? Aku suka banget buah-buah yang asam, tak kecuali jeruk. Aku nggak suka jeruk. Digencet pintu ya? Boleh dicoba sih, cuma aku lagi di hotel, takut malah jadi rusak pintunya. Sumpah dah, harusnya manggis nggak sekeras ini nggak sih guys? Aku biasanya buka manggis tuh gampang gitu, kayak crack gitu kan. Enggak sih guys, nggak bisa sih guys. Impossible. Jadwal panggung November. Oh iya, belum ya? Menyusul ya? Lagi jerawatan banget guys, by the way. Sedih banget karena stres nih. Ngeluh mulu ya aku ya, maaf ya guys. Berarti nggak boleh telat ya Nat. Untuk showcase kita nggak akan ada close gate guys, by the way, karena aku tahu acaranya pendek. Dan kayak kalau misalnya kemarin kan konser membutuhkan konsentrasi gitu, jadi ada batas di mana orang nggak bisa masuk lagi, takutnya orang yang lagi dinonton di dalam ke distract kan. Cuma kalau showcase ini kan ya udah showcase aja, jadi sampai akhir pun pintunya akan dibuka. Cuma kayak sayang aja nggak sih kalau kalian datang di lagu Nadine Amizah gitu lah cek. Mending nggak usah masuk menurut gua. Nggak deh, masuk aja, cuma sayang. Aku sedih jadi kalian sih, aku sedih banget kalau telatnya sampai lagu Nadine Amizah mah. Ceng, di venue ada parkir motor kah? Ada di bawah. Tapi memang kalau di bengkel itu intinya parkiran untuk semua hal tuh susah. Jadi memang kita akan menyarankan kalian untuk pakai kendaraan umum, pakai taksi, pakai ojek online, taksi online, karena bener-bener parkirannya susah. Jadi tolong minta antar papa, minta antar pacar, antar mama, helikopter kalau punya. Cuma intinya menurut gue sih bawa mobil sendiri enggak sih. Cengs, kemarin surat yang keselip di Buket Arik Makassar kamu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa neng. Sayang tiba-tiba nggak bisa datang showcase, bisa pindah tangan gak sih? Sedih banget. Tadi aku sudah berjawab kalau misalnya memang ketidakhadirannya karena sesuatu yang urgent dan memang mau dipindah tangankan, silahkan, boleh pakai surat kuasa, bawa fotokopi KTP, tapi tolong banget jangan jadi calok. Tolong banget jangan jual harga tiketnya nggak make sense. Kayak harga tiket gue jual tiket murah tuh susah. Gue udah bela-belain jual tiket cuma 250.000, lu jual lagi 500.000. Mendingan nunggu konser gue nanti. 500.000 mah gak worth it buat showcase. Nih ya gue kasih tahu, lu kalau nemu tiket showcase harga 500.000, tiket aku, gak usah dibeli, gak usah datang. Jangan sudi kalian. Udah kali ya, udah jam 10. Minum obat udah, keramas udah, lagi nggak sholat. Aku harus bleach alis sebenarnya, cuma nggak kuat lah malam ini, besok aja. Nadine, apakah kamu menerima jika diundang untuk menyanyi di pernikahan? Sejauh ini belum sih guys, karena aku tuh punya 2 kendala. Aku merasa lagu-lagu aku tuh nggak ada yang cocok buat pernikahan. Kedua, aku tuh merasa jiper kalau nyanyi di pernikahan, karena aku tahu orang-orang ke situ tuh bukan untuk nonton konser gitu loh. Ngerti nggak?
Udah guys, perut aku udah sakit lagi. Retouch rambut yang biar makin slay. Iya, ini udah hitam banyak banget. Tanggal 3 sebelum konser, sebelum showcase aku akan retouch. Am I okay? I am okay, cuma emang lagi sakit aja. Jadi doain nanti tanggal 4 itu aku sehat dan aku bugar dan aku bisa bernyanyi dengan menggelegar di depan kalian semua, oke? Oke teman-teman semua, sepertinya kurang lebih yang bisa dijawab dan bisa dipertanyakan pada showcase memang baru itu ya. Showcase memungkinkan untuk duduk, tak untuk ibu-ibu. Tidak, karena tidak ada tempat duduk sama sekali di sana. Ceng, dari rambut kau basah sampai udah kering, Ceng, kamu live. Exactly, ini udah mau kering guys. Sampai ini juga puding udah habis, obat udah diminum. Kamu FYP-nya ada sih itu gak sih, si Besti Jaksel ngomongnya gitu. Iya, tapi aku sih lebih terinspirasi sama Aminullah ya. Aku sih suka banget sama cara dia ngomong. Aku ngefans banget sama Aminullah. Tapi emang coincidence ini banget ya, sama si Besti Jaksel itu, dia cara ngomongnya persis banget. Padahal dia bule gitu, kayak kok lu tahu-tahuan aksen kayak gitu anjir. Nyariin pose centil dong. Nah ya guys, bye guys.